Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adikku semua se-Sulawesi Selatan serta Bapak Ibu guru pendamping yang siap menemani kita pada hari ini. Masih bersama Kak Syamsul, kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif khususnya perbandingan senilai dan tak senilai. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, kemarin sebenarnya sudah kita bahas sedikit tentang perbandingan kuantitatif dengan yang senilai atau berbalik nilai. Cuman karena ada kendala padam listrik, maka kita akan bahas kembali, kita ulas kembali. Tapi sebelum itu, saya mau tahu ini dari SMA berapa saja yang hadir pada siang hari ini. Oke, ada dari Mapel Biologi, SMA 7 Makassar, SMA 8 Wajo dengan SMA 6 Sinjai. Oke, terima kasih. Nah, mungkin materi ini pernah kalian dapatkan sebelumnya, ya. Kita akan bahas sedikit terkait perbandingan senilai atau disebut dengan perbandingan lurus. Nah, apa itu perbandingan senilai atau perbandingan lurus? Ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Atau ketika satu variabel menurun, maka variabel yang lain juga menurun. Ya, ini kata kuncinya di sini. Yang paling sering ini adalah antara harga dengan barang. Itu paling sering. Ya, contoh misalkan saya beli satu pensil, ya, harganya 5.000. Saya beli 4 pensil, harganya 20.000. Semakin banyak pensil yang saya beli, maka semakin banyak juga harga yang harus saya bayarkan. Oke, tapi semakin sedikit yang saya beli, berarti sedikit juga harga yang harus saya bayarkan. Itu disebut dengan perbandingan senilai atau berbanding lurus. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau dia perbandingan senilai atau berbanding lurus, itu kita bisa selesaikan. Ada dua cara yang akan kakak ajarkan. Yang pertama kita buatkan tabel. Tabel contoh. Tadi kita ambil antara hubungan harga pensil, misalkan pensil, dengan harganya. Oke. Setelah kita buatkan tabel, cukup kita kali silang. Oke, karena dia karena dia adalah senilai. Contoh, tadi misalkan 2 pensil harganya 30.000. Oke, ketika saya beli pensil 60.000, berapakah pensil yang saya dapatkan? Kalau angkanya agak berat, ini contoh ya. Kalau angkanya agak berat, kita bisa selesaikan dengan cara kali silang. 2 kali 60. Oke. Itu sama dengan A dikalikan dengan 30.000. 60 dibagi 30 dapat 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan A. Berarti pensil yang saya beli adalah 4 buah. Bisa dipahami? Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa mengerjakan dengan menggunakan konsep perbandingan, ya. Kalau kita menggunakan konsep perbandingan, lihat apakah dia meningkat angkanya ataukah dia menurun. Hanya ada 2 operasi bilangan yang bisa kita gunakan. Kalau dia angkanya meningkat, berarti gunakanlah tanda kali. Kalau dia menurun, maka gunakanlah tanda bagi. Oke, contohnya masih soal yang sama. Ada pensil dengan harga. Oke. Masih soal yang sama. 2 pensil harganya berapa? 30.
Kemudian ketika harganya 60.000, berapakah pensil yang saya beli atau yang saya dapatkan? Nah, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Kita lihat hubungan antara di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Ya, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Contoh, tetapi ingat tanda panah harus mengarah ke yang dicari, yaitu siapa? Si A, si pensil ketika harganya 60.000. Oke? Ya, banyak sebenarnya cara. Ada juga biasa orang membuatnya dengan mengubahnya menjadi pecahan. Misalkan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Boleh. Tapi kita juga bisa menggunakan cara perbandingan ini. Nah, kita lihat hubungannya. 30 ke 60 dia akan turun. Dalam artian turun bukan anak panahnya ya. Tetapi angkanya turun dan semakin membesar. Dari 30.000 menjadi 60.000. Berarti pasti dia kali. Nah, 30 ke 60 itu dikali berapa? Oh, ternyata dikali 2. Karena kali 2, maka di sebelah kiri juga wajib dikalikan dengan 2. Ya. Kenapa masing-masing harus dikali 2 juga? Karena perbandingan senilai. Kalau di sini kali 2, maka di sini kali 2. Kalau di sini bagi 2, maka di sini juga bagi 2. Maka dengan sederhana kita bisa peroleh nilai A itu adalah 2 yang hijau kali ungu kali 2. Tetap angka yang kita peroleh sama. Sama-sama 4 buah pensil. Tuh. Nah, yang perlu diketahui bersama bahwa kalau dia perbandingan senilai atau berbanding lurus, bukan hanya bisa dilihat dari sisi kiri dengan sisi kanan. Kita bisa juga melihat dari sisi atasnya dengan bawahnya. Misalkan ini, 60 ke A. Oke. Tetap tanda panah mengarah ke siapa? Ke yang dicari. 30 ke 2. Oke. Nah, 30 ke 2. Kan turun ya. Dari 30.000 ke 2. Oh, ternyata dibagi berapa? Bagi 15. Karena dibagi 15 di atas, maka di bawah juga dibagi dengan 15. 60 dibagi 15, dapatlah 4. Sehingga A sama dengan 60 dibagi dengan 15. Sama-sama kita akan memperoleh nilainya berapa? 4. Oke. Bisa ya? Ini konsep dasarnya. Ya, ini konsep dasar yang bisa kita gunakan. Apakah, kata kuncinya gini, kalau dia angkanya rumit, kita bisa menggunakan konsep kali silang. Tetapi ketika kita bisa melihat hubungan dari ruas kanan dengan ruas kiri atau atas dengan bawah, maka kita bisa gunakan variabel kali atau variabel tambah. Oke, bisa ya? Nah, kalau dia berbalik nilai, berarti kebalikannya. Ketika satu variabel bertambah, ya, ketika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Atau sebaliknya, ketika satu variabel berkurang, maka variabel yang lain bertambah. Ini paling sering tentang apa? Tentang pekerja atau orang dengan hari. Semakin banyak orang yang mengerjakan suatu proyek, berarti pasti sedikit waktu yang dibutuhkan. Betul enggak? Contoh misalkan di ruangan sekolah kita, kalau saya sendiri yang chat sekolah dengan berapa banyak kelas, pasti membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ketika kita bersama-sama gabung antara kelas A, B, C, IPA, IPS dan lain sebagainya, pasti akan sedikit waktu yang dibutuhkan. Ya, itu pentingnya juga mengajarkan kita tentang kerja sama. Dalam artian di perbandingan berbalik nilai atau berbanding terbalik. Nah, caranya hampir sama dengan tadi. Kita bisa buatkan juga dengan tabel. Kalau dia berbalik nilai, ya, kita buatkan tabel seperti ini. Yang pertama, kita bisa juga buatkan tabel. Kalau dia tadi kali silang, ya, itu kalau dia perbandingan senilai. Tetapi kalau dia berbalik nilai, dia tidak dikali silang, tapi dikali lurus. Dikali lurus. Contohnya gimana? Misalkan pekerja dengan hari. Oke, pekerja dengan hari. Misalkan 5 pekerja membutuhkan, jangan 5 pekerja. 10 pekerja dapat menyelesaikan ya selama 5 hari.
ketika saya ingin menyelesaikan proyek selama 1 hari, berapakah pekerja yang saya butuhkan? Oke. Nah, tinggal kita kali lurus. Berarti 10 kali 5 sama dengan A kali 1. 10 kali 5 sama dengan A kali 1 dapat A. Berarti A sama dengan 50. Bisa? Jadi mudah. Cukup kita tinggal kali lurus. Kalau dia perbandingan berbalik nilai atau berbanding terbalik. Nah, cara kedua yang bisa kita gunakan adalah dengan cara adalah melihat lagi perbandingannya seperti yang tadi. Lihat lagi perbandingannya. Kerja dengan hari. Nah. Masih soal yang sama. 10 pekerja selama berapa hari? 5. Ya, 10 pekerja 5 hari. Kemudian selama 1 hari berapakah pekerja yang dibutuhkan? Oke. Nah. Cuman harus hati-hati. Kalau dia berbalik nilai, kita hanya bisa melihat dari sisi ruas kiri dengan sisi ruas kanannya. Tetap mengarah ke yang dicari arah panahnya. Dan tidak berlaku di yang di bagian atas. Saya ulangi kembali. Kalau dia kemarin yang tadi sebelah kiri slide-nya, kalau dia senilai maka ruas kiri dengan ruas kanan boleh. Atas dengan bawah boleh. Tetapi kalau dia berbalik nilai maka hanya bisa berfungsi antara ruas kanan dengan ruas kiri untuk melihat perbandingannya. 5 ke 1 ternyata dibagi dengan 5. Karena di sini bagi 5 maka di sini bukan kali 5. Bukan bagi 5 tetapi dikali. Karena lawannya kan berbalik nilai. Ketika satu variabel bertambah, satu variabel menurun. Kalau di sini bagi 5, maka di sini dikalikan dengan 5. Maka kita akan peroleh nilai dari A itu sama dengan 10 kali 5. Betul tidak? Maka tetap juga kita akan memperoleh nilai 50. Jadi sama. Oke? Nilainya sama. Tergantung bagaimana caranya. Kalau angkanya agak berat, susah untuk dicari perbandingannya, pakailah kali lurus. Kemudian disederhanakan, tetapi ketika gampang untuk mengetahui perbandingannya, gunakanlah di sini. Kalau di sini bagi 5, maka sini kali 5. Kalau di sini misalkan kali 17, berarti di sini adalah bagi 17. Oke? Cuman hati-hati, di soal perbandingan berbalik nilai, kadang yang dia tanyakan adalah bukan pekerja yang dibutuhkan, tetapi kadang ada soal yang menanyakan seperti ini. Ditanyakan berapakah tambahan pekerja? Ya, jadi beda pekerja, beda tambahan pekerja. Ya. Caranya bagaimana? Tetap kita mencari dulu berapa pekerja yang dibutuhkan. Tadi pekerjaannya berapa? Si A berapa nilainya? 50. Berarti untuk mencari tambahan pekerja cukup cari nilai pekerjanya, kemudian dikurangkan dengan pekerja awal. Nah, tadi A-nya berapa? 50. Dikurang. Pekerja awalnya berapa? 10. Ya, 50 dikurang dengan 10, ini pekerja awal. Maka kita akan peroleh 40. Jadi kalau dia ditanyakan tambahan pekerja, maka tambahan pekerjanya adalah 40. Tetapi pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 hari pekerjaan adalah 50. Bisa dipahami? Jadi konsepnya sudah selesai. Kita akan masuk di pembahasan soal-soal. Jadi semakin ke belakang akan semakin rumit. Kita akan bahas mulai dari perbandingan senilai atau berbalik nilai yang 2 variabel bahkan sampai dengan 3 variabel. Oke? Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Apakah dari SMA mana lagi yang hadir? Apakah ada tambahan? Oke, sudah ada lagi dari Maros, Lutim, Makassar, Wajo, sama Sinjai. Oke, selamat datang. Oke, aman ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau tinggal diklik di kolom chat. Sekarang kita akan masuk di soal. Sebuah tabung pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung ya, untuk menyalakan 4 buah kompor.
12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor selama 1 bulan. Untuk mengejar jumlah produksi makanan, maka pabrik kompor menjadi 6 buah. Jadi kompornya menjadi 6. Kemudian ditanyakan berapakah tabung gas yang dibutuhkan. Nah, jadi 1 bulan ini tidak dipakai. Ya. Nah sekarang, yang sulit itu adalah menentukan apakah dia senilai atau berbalik nilai. Nah, kita lihat saja variabelnya. Di sini kan variabelnya antara tabung dengan kompor. Kira-kira semakin banyak tabung gas, apakah semakin banyak kompor yang digunakan? Ataukah semakin sedikit tabung gas, ataukah banyak kompor? Ya, pasti kita sudah mengetahui bersama bahwa 1 tabung hanya untuk 1 kompor. Jadi semakin banyak tabung, pasti semakin banyak kompor yang kita gunakan. Semakin sedikit tabung, maka semakin sedikit juga kompor yang kita butuhkan. Berarti ini termasuk perbandingan senilai. Tinggal kita buatkan. Lebih enak kita menggunakan pakai tabel dulu. Tabung dengan kompor. Ya, cukup menuliskan variabel saja, T dengan K. Tidak usah tulis lagi bilang tabung dengan kompor. Itu kan wasting time juga. Bagaimana buang-buang waktu dalam menuliskan. Tabungnya berapa? Tabungnya 12, kompornya 4. Oke. Kemudian menjadi 6 buah. Kalau kompornya menjadi 6, ditanyakan berapakah tabungnya. Nah, ini kan senilai, betul enggak? Senilai bisa dilihat dari ruas kanan dengan ruas kiri. Tetapi kalau kita melihat dari 4 ke 6 itu gimana? 4 kali berapa dapat 6? Tidak ada ya. Tapi karena dia senilai, maka kita bisa melihat dari sisi atasnya dengan sisi bawahnya. Oh, 4 ke 12. Yang penting adalah tanda panah mengarah ke yang dicari. Siapa? Si A, si tabung. Oh, 4 ke 12 ternyata dikalikan dengan 3. Oke. Maka di sini juga dikalikan dengan 3. Maka sudah bisa disimpulkan nilai A adalah 6 dikali 3 dapatlah 18. Sehingga jawabannya adalah bravo. Bisa? Mudah ya? Kecuali angkanya rumit, maka kita bisa langsung kali silang, kemudian disederhanakan. Tetapi kalau soalnya masih mudah, masih bisa ketahuan perbandingannya dikali berapa atau dibagi berapa, maka gunakanlah teknik seperti ini. Aman sampai di sini? Ya, tenang, masih ada beberapa soal yang akan kita jelaskan. Oke, sambil kakak menjelaskan, teman-teman juga di SMA bisa langsung menuliskan di kolom chat. Sempat ada yang sudah menemukan jawabannya sebelum kakak menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita lihat. Soal yang kedua, untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari. 8 pekerja selama berapa hari? 3 hari. Untuk galian seluas 1000 meter kuadrat. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, nah, ingin diselesaikan selama berapa hari? 1 hari. Ditanyakan berapakah tambahan pekerja. Jadi hati-hati, ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Bukan pekerja yang dibutuhkan selama 1 hari. Tetapi tambahan pekerjanya. Ingat, pokoknya kalau dia pekerja dengan hari, ya, kalau ada yang pekerja atau kita lebih simpelkan aja orang. Kalau ada orang, variabel orang dengan waktu, ya, itu pasti dia adalah tidak senilai. Kalau ada orang dengan waktu pasti tidak senilai. Jadi, oh ada orang, kemudian ada waktu. Waktunya bisa saya berupa hari, bisa berupa jam, ya, atau bisa berupa detik. Nah, berarti saya bisa simpulkan ini adalah perbandingan berbalik nilai atau tak senilai. Pekerja dengan harinya. 8 pekerja diselesaikan selama 3 hari. Kalau ingin diselesaikan selama 1 hari, berapakah tambahan pekerjanya? Tetapi tetap kita cari dulu berapa pekerjanya. Ya, kita tinggal melihat dari sisi ruas kiri dengan kanan. 3 ke 1 ini kan dibagi dengan 3. Karena di sini dibagi 3, maka di ruas kiri juga bukan bagi 3, tapi dikalikan dengan 3. Kenapa? Karena dia berbalik nilai. Maka kita peroleh nilai A adalah berapa? 8 kali 3.
8 kali 3 dapatlah 24. Tetapi ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Tambahan pekerja berarti 24 dikurang pekerja awal 8. Maka kita peroleh berapa? 16. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita melihat 24, oh langsung kita pilih jawabannya adalah error. Tetapi yang dia tanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti 24 pekerja yang di sini dikurang dengan pekerja awal. Maka kita peroleh 16. Sehingga jawabannya adalah delta. Bisa? Mudah ya? Sampai sini aman? Oke. Sekarang. Nah, ingat dalam perbandingan ini harus memiliki satuan yang sama. Harus memiliki variabel yang sama. Contoh, misalkan di sini yang diketahui adalah ada yang memiliki jam. Coba lihat, 4 orang kuli, 4 orang. Kemudian dalam waktu 5 jam. 5 jam. Jika pekerjaan diharuskan selesai dalam 30 menit, berapakah tambahan kuli? Satu menggunakan jam, satu menggunakan menit. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persamaan ya, satu pensil ditambah satu laser. Tidak bisa, karena beda variabel. Kecuali variabel ini bisa dikonversi. Karena menit dengan jam itu kan bisa dikonversi. Bisa ya? Maka kalau memudah, cukup kita ubah yang jam menjadi ke menit. 1 jam berapa menit? 1 jam ini 60 menit. Oke, 1 jam 60 menit. Pertanyaannya, 1 menit berapa jam? Ada yang tahu? 1 jam 60 menit, tapi 1 menit berapa jam? Oke, mungkin bisa langsung diketik di kolom chat. Nah, biasa pusing. Oh, 1 jam 60 menit, tapi ketika diubah variabelnya menit ke jam pusing, ya. Padahal sebenarnya mudah. Kita cukup menggunakan perbandingan. Kalau menit ubah ke jam, berarti tinggal dibagi dengan 60. Kalau 2 menit berarti 2 per 60. 3 menit 3 per 60. Begitu pula misalkan 1 jam 60 menit sama dengan 3600 detik. Berarti 1 detik atau second itu sama dengan 1 per 3600 jam. Oke? Bisa ya? Nah sekarang 5 jam. 5 jam itu sama dengan berapa menit? Kita ganti yang 5 jam ini menjadi menit, menjadi 5 kali 60 dapatlah 300 menit. Ya udah, masih antara orang dengan waktu, khususnya adalah hari dengan pekerja. Ya udah, kita tulis lagi pekerja hari. Kemudian 4 orang kuli selama 5 jam. 5 jam adalah 300 menit. Kalau dalam waktu 30 menit, berapakah tambahan kuli? Cukup kita lihat variabelnya yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Oh, ternyata bisa. 300 ke 30 itu dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 10. Karena di ruas kanan bagi 10, maka di ruas kiri dikalikan dengan 10. Kenapa? Karena dia adalah berbalik nilai. Sehingga nilai A adalah 4 kali 10. Maka kita peroleh 40. Ini pekerja yang dibutuhkan selama 30 menit. Tetapi yang ditanyakan adalah tambahan kuli. Tambahan orangnya. Berarti untuk mencari tambahan 40 yang bawah tadi. Kemudian dikurang dengan pekerja awal. Kurang dengan 4, maka kita akan peroleh 36. Ya, sehingga jawabannya berapa? Adalah delta. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan konteks kalimat pekerja yang dibutuhkan dengan tambahan pekerja yang dibutuhkan. Karena itu sesuatu yang jauh berbeda.
Cukup kita tinggal mengurangkan antara pekerjanya dengan pekerja awal. Oke, sampai sini aman? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin didiskusikan? Atau masih muda ya? Oke, soalnya masih muda. Coba kita ke belakang lagi. Nah, ini. Jika untuk menggali sumur selama 6 hari dibutuhkan 4 orang penggali. Selama 6 hari dibutuhkan 4 orang. Kemudian ketika ingin menyelesaikan selama 3 hari, ya, dibutuhkan orang sebanyak. Berarti bukan tambahan pekerjanya, tetapi berapa banyak orang yang dibutuhkan. Masih menggunakan pekerja dengan hari. Oke. 6 hari selama 4 orang. Kemudian selama 3 hari berapa orang? Oke. Nah, lihat lagi hubungannya. 6 ke 3. 6 ke 3 ini dibagi dengan 2. Maka di sini dikalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh untuk menyelesaikan selama 3 hari berarti 4 dikalikan dengan 2, maka dibutuhkan 8 orang. 8 orang penggali sumur. Oke, maka jawabannya adalah alfa. Bisa ya? Masih mudah. Aman sampai di sini? Kalau ada yang ingin diskusikan, bisa langsung raise hand. Nah, kita masuk ke soal yang lebih rumit sedikit. Harga 18 potong kain 630.000. Ditanyakan berapakah harga 3,5 kodi kain tersebut. Nah, pertanyaannya, satu kodi berapa buah? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa langsung ketik di kolom chat. Apakah ada yang ketik? Kayaknya tidak ada. Oke. Satu kodi berapa buah? Coba pikirkan. Kalau kita berbicara lusin itu masih mudah. Satu lusin. Satu lusin itu berapa buah? Betul, 12. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Tetapi ketika kita berbicara satu kodi, itu sama dengan berapa? 20 buah. Jadi hati-hati. Banyak istilah-istilah. Kemudian ada satu gross. Kalau satu gross itu 144 buah. Atau setara dengan 12 lusin. Ya. Kemudian coba kita tes lagi. Satu dekade. Satu dekade berapa tahun? Jangan sampai waktu yang dibutuhkan dia menggunakan tahun, ya. Tapi dia ubah dikonversi menjadi dekade. Satu dekade adalah 10 tahun. Kemudian satu dasawarsa berapa? Sama, 10 tahun. Satu abad berapa tahun? Betul, 100 tahun. Satu windu. Satu windu berapa? 8. Kemudian satu lustrum. Pernah dengar lustrum? Satu lustrum. Kalau lustrum itu sama dengan 5 tahun. Oke, dan yang terakhir adalah satu milenium. Milenium, bukan milenia ya. Kalau satu milenium itu setara dengan 1000 tahun. Oke, jadi ini beberapa konversi-konversi dari buah ataukah dari tahun. Jadi harus kita betul-betul paham. Nah, harga 18 potong kain 630.000, maka harga 3,5 kodi. 3,5 kodi tinggal kita kalikan dengan 20. Dikalikan dengan 20, maka kita akan peroleh ini setara dengan 70
potong atau 70 buah. Nah, semakin banyak potongan kain yang kita beli, ya, pasti harganya semakin mahal. 1 meter mungkin sekitar 50.000. Kalau 50 meter pasti harganya lebih mahal. Berarti kita bisa simpulkan, maka dia adalah perbandingan senilai. Oke, kita tuliskan saja jumlah potongannya dengan harganya. $18 potong, harganya 630.000. Kalau dia 70 potong, jadi kita harus bandingkan, harus konversi, harus menggunakan sama-sama potong, ataukah sama-sama buah, ataukah sama-sama kilogram. Ya, 70 potong harganya berapa? Nah, coba lihat, kalau kita mau pakai trik yang tadi, melihat dari sisi kanan dengan sisi kiri, kan tidak ketahuan ya. Dari sisi atas dengan bawah juga ribet. Ya udah, kalau memang angkanya ribet, cukup kita kali silang saja. 18 dikali A ini sama dengan 70 dikali 630.000. Oke, sederhanakan, 18 bagi 2 dapat 9. 630.000 dibagi 18 bagi 9 dapat 2. 630.000 dibagi 9 dapatlah 70.000. 70 dibagi 2 dapatlah 35. Ya udah, 35 dikali 70k berapa? 7 kali 3 21, 210, 7 kali 5 35, 210 tambah 350, maka kita peroleh 2.450.000. Sehingga jawabannya adalah alfa. Oke? Bisa? Oke, saya pikir bisa. Nah, ini masih mudah. Sampai sini aman? Oke. Oke, kita masuk ke soal yang lain. Raisa dapat membaca 1.332 kata dalam waktu 18 menit. 1.332 kata dalam waktu 18 menit. Kalau dia ingin menyelesaikan selama 6 menit, maka banyaknya kata. Nah, pertanyaannya, kata dengan waktu apakah senilai atau berbalik nilai? Logikanya sederhana, semakin banyak halaman yang kita baca, berarti pasti semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bacaan. Artinya apa? Berbanding lurus. Atau ini adalah senilai. Oke, cukup kita buatkan lagi tabel. Ada katanya, ada waktu. Oke. 1.332 kata selama 18 menit. Ketika ingin diselesaikan selama berapa? 6 menit. Berapakah kata yang habis dibaca? Karena senilai, kita bisa lihat dari hubungan cukup dari ruas kanan dengan ruas kirinya. Kalau kita mau pakai yang di atas sama bawah, angkanya besar. 18 ke 6. Turun, berarti pasti bagi. 18 dibagi berapa dapat 6. Oh, ternyata dibagi dengan 3. Oke? Betul? Maka karena dia senilai, karena di sini bagi 3, maka di sini juga dibagi dengan 3. 1.332 dibagi dengan 3 berapa? Nah, ada trik, salah satu trik itu kita bisa gunakan adalah dengan cara melihat cukup kepalanya saja. Maksudnya gini, 1.332 dibagi dengan 3. 3 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 13. Oh, ternyata 3 kali 4 dapatlah 12. Oke, ternyata hanya kepala 4. Kita tinggal cukup melihat di opsi mana yang kepala 4 pertamanya yang menjadi ratusannya. Oh, ternyata cuma error ya. Maka jelas jawabannya adalah error. Jadi kita tidak perlu mencakar semua. Itu kan buang-buang waktu juga. Lumayan ya. Kita bisa menyelesaikan soal lain dengan waktu yang kita gunakan.
Oke, bisa ya? Aman sampai di sini? Jelas? Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke soal yang lebih ribet lagi. Ridwan mengendarai mobilnya dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter ya, sejauh 92 km. 8 liter sejauh 92 kilo. Kalau bensinnya dia isi 20 liter, maka jarak yang dia tempuh. Logikanya kan gini, semakin jauh kita berkendara, pasti bensin ya atau pertalite atau pertamax dan sebagainya yang kita gunakan pasti semakin banyak. Oke, berarti dia perbandingan senilai. Maka ini masuk perbandingan senilai. Ada liternya ya. Tulis saja bensin misalkan, jangan bensin. Ada liter dengan jarak. Oke. 8 liter jaraknya 92 kilo. Kalau 20 liter berapa? Nah, kalau kita melihat dari hubungan dari ruas kiri dengan ruas kanan, tidak bisa ketahuan. Angkanya agak aneh ya. Maka cukup kita kali silang. 8 dikali A sama dengan 20 dikali dengan 92. Jangan langsung mengali, tapi sederhanakan antara ruas di kiri dengan ruas di kanan. Bagi 5 dapat 4. Gitu? Bagi 4 dapat 2. Bagi 4 dapat 5. Ya, betul? Kemudian 92 dibagi 2 berapa? Dapat 46. Maka yang tersisa A adalah 46 dikalikan dengan 5. Hasilnya berapa? 46 kali 5, 30, simpan 3, 230. Maka jawabannya adalah Charlie. Oke, aman ya? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Masih semangat? Ya. Jadi meskipun siang hari belajar matematika itu harus tetap semangat. Rasanya siang, tetapi semangatnya masih semangat pagi. Oke? Nah, kita memang harus perbanyak latihan. Semakin banyak soal yang kita pelajari, semakin banyak soal yang kita kerjakan, itu semakin bagus. Practice makes perfect. Jadi perbanyaklah latihan dan jangan pernah menyerah. Ketika kalian ingin menyerah, ingat apa alasan Anda memulai. Oke. Nah, kita masuk soal yang lebih kompleks sedikit. Yang di sini yang dia tanyakan adalah perbandingan tentang kecepatan jarak dengan waktu. Saya jelaskan dulu sedikit. Kecepatan supaya lebih mudah. Kalau di fisika biasa kita simbolkan kecepatan itu adalah V, ya. V baru ada lengkungannya di atas. Kita misalkan aja K ini adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Kemudian apa lagi? Jarak J itu kita misalkan sebagai meter. Oke, kita pakai kilometer saja sesuai dengan, bisa pakai meter, tapi kalau kita menggunakan standar internasional, kecepatan itu meter per second, jarak itu adalah meter. Waktu W kita anggaplah pakai jam. Ya, kalau dia hubungan antara kecepatan jarak waktu itu harus betul-betul kita lihat. Satuannya harus betul-betul sama. Apakah sama-sama kilometer, ataukah sama-sama meter, sama-sama jam, atau sama-sama detik. Kapan tidak, ketika kita masukkan di tabel, maka yakin dan percaya selesainya permasalahan di soal tidak bisa diselesaikan.
Oke, kita bikin aja tabel gini. Segitiga bermuda. Ini kecepatan, di sini jarak, di sini waktu. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, kemudian jarak sama dengan kecepatan kali waktu, dan waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, bagaimana hubungan antara kecepatan jarak waktu ini ketika dikaitkan dengan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Kalau dia perbandingan senilai, ya, yang paling sering naik itu adalah hubungan antara harga dengan barang. Satu. Oke. Tetapi kalau kita berbicara lagi terkait kecepatan sama jarak ini, kecepatan dengan jarak. Kecepatan dengan jarak itu juga berbanding lurus. Semakin besar kecepatan kita berkendara, maka pasti semakin jauh jarak yang ditempuh. Atau semakin sedikit kecepatan, semakin sedikit juga jarak yang kita tempuh. Kemudian yang kedua adalah waktu dengan jarak. Ya, semakin lama kita di perjalanan, berarti pasti jarak yang kita tempuh pasti jauh, tidak mungkin dekat. Karena dia adalah perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai, yang paling sering naik itu adalah orang dengan waktu. Orang dengan siapa? Waktu. Tetapi kalau kita berbicara dengan kecepatan, hanya ada satu, yaitu kecepatan dengan waktu. Atau kebalikannya, waktu dengan kecepatan. Kan logikanya begini, semakin besar kecepatan yang kita gunakan, maka waktu yang kita butuhkan untuk sampai pasti semakin sedikit. Ya, apalagi kalau ada yang suka balapan, ya. Ya, contoh misalkan saya naik motor 100 km per jam. Nah, tahu enggak maksudnya itu? Kalau dikatakan 100 km per jam, artinya apa? Setiap jam saya menempuh 100 km. Ya, anggaplah jarak misalkan dari Makassar ke Bone 400 km. Kecepatan saya 100 km per jam. Berarti saya tempuh selama 4 jam. Karena setiap jam saya menempuh 100 km. Itu maksudnya. Maka sekarang kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dengan kecepatan. Kecepatan 90.000 meter per jam. Kemudian selama 15 jam. Kalau waktunya 10 jam, berapakah kecepatan mobilnya? Coba lihat, hati-hati. Satu menggunakan meter, satu menggunakan kilometer. Yang diminta di opsi jawaban kilometer. Tetapi yang diketahui di soal 90.000 meter. Jadi cukup kita ubah meter ke kilometer. Itu kan naik ya. Berarti dibagi dengan 1000. Ya, nolnya habis 3. Maka kita bisa simpulkan ini menjadi 90 tapi menjadi kilometer. Bisa? Oke. Sekarang kecepatan dengan apa? Kecepatan dengan waktu. Oke, kecepatan dengan waktu dia adalah perbandingan berbalik nilai. Oke? Perbandingan berbalik nilai. Kecepatannya. Kelihatan? Oke. Kecepatan dengan waktu. Kecepatannya 90. Oke, waktunya selama 15 jam. Kalau waktunya 10 jam, maka berapakah kecepatannya? Oke, cukup kita tinggal kali lurus ya. Ingat kalau ini dikali silang, kalau ini dikali lurus. 90 kali 15 karena berbalik nilai. Sama dengan A dikali dengan 10. Oke. 15 bagi 5 dapat 3. 10 bagi 5 dapat 2. Berarti A kali 2. Kemudian 90 bagi 2 dapat 45. Berarti A itu sama dengan 45 dikali dengan 3.
berapa? 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Maka kita akan peroleh 100 berapa? 45 kali 3. Yang sampai terbalik 15 simpan 1 12 13. Kita akan peroleh 135. Sehingga jawabannya berapa? Jawabannya adalah Charlie. Bisa ya? Nah, ini sudah agak mulek ya, agak rumit nih sedikit. Karena kita harus mengonversi dari meter menjadi kilometer. Jadi yang penting konsisten. Kalau mau diubah ke meter boleh, tetapi yang diminta di sini adalah kilometer per jam. Berarti harus kita ubah menjadi kilometer. Nah, kita masuk yang lebih ribet lagi sedikit. Sebanyak 88 kardus. 88 kardus ditumpuk pada suatu gudang. Diketahui berat tumpukan mencapai 132.000 gram. Nah, dia pakai gram. Tumpukan itu berkurang menjadi 45 kilogram. Nah, kalau mau mudah, cukup kita ubah konversi menjadi kilogram. Hilangkan ini, berarti sisa menjadi berapa? 132 kilogram. Semakin banyak kardus, yakin dan percaya semakin berat juga. Ya, meskipun harganya sekarang sedikit ya, mungkin 1 kilo mungkin 2.000 sampai 3.000. Maka bisa disimpulkan ini adalah soal perbandingan senilai antara kardus dengan beratnya. Kardusnya 88, beratnya 132. Kalau dia 45, berapakah kardus yang dibutuhkan? Kalau kita mulai dari hubungannya susah. Ya, maka cukup kita kali silang karena dia senilai. 88 kali 45, oke, sama dengan 132 kali dengan A. Silakan disederhanakan. Yang mana bisa sederhanakan ini? Coba masing-masing bagi 4, bisa enggak? Berarti A sama dengan 88 kali 45 per 132. 132 bagi 4 kayaknya boleh. 4 kali 3 dapat 12. 4 kali 3 dapat 33 ya. Bagi 4 dapat 33. Kemudian bagi 4 dapat 22. Betul? Bisa ya? Kemudian tuliskan aja dulu, berarti 22 kali 45 per 33. Masing-masing kita bagi 11, bisa ya? 33 bagi 11 dapat 3, 22 bagi 11 dapat 2. Berarti 2 dikali 45 per 3. 90 bagi 3 dapatlah 30. Maka jawabannya adalah 30 buah alfa. Oke? Aman sampai di sini? Bisa ya? Oke. Oke, saya bahas satu nomor saya dulu. Kita masih ada waktu. Mungkin sampai nomor 10 saja ya. Nah, ini disebut dengan soal yang 3 variabel, di mana ada pekerjanya, oke. Kemudian ada waktunya, kemudian ada variabel lain. Coba kita baca. Dinding seluas 60 meter kuadrat selesai dicat selama 5 jam selama 8 pekerja, oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja? Kalau dia 3 variabel,
kita bisa juga masih menggunakan sistem tabel. Tapi sistem tabelnya kayak gini. Kasih dekat key antara pekerja dengan hari atau waktu. Kemudian di sini adalah variabel lain. Variabel lainnya bisa saja luas, ataukah misalkan rumah, ataukah misalkan barang. Pokoknya antara pekerja dengan hari atau orang dengan waktu dikasih dekat. Sisanya simpan di sebelah kanan. Oke, mungkin belum paham, saya jelaskan sedikit lagi. Oke, ada pekerja, kemudian ada hari atau waktu. Nah, ternyata di sini tentang luas dinding. Kita sebut saja di sini dengan L, PHL. Bukan PhD. Kalau PhD, Pizza Hut Delivery. Oke. Nah, tinggal kita isi. 5 jam. Pekerjaannya berapa? 8 pekerja selama 5 jam dengan luas 60 meter kuadrat. Kalau luasnya 50, kemudian pekerjanya ada 4, ditanyakan waktunya berapa jam, berapa menit. Oke, kita misalkan di sini saja A. Bisa? Nah, ingat tadi saya katakan bahwa kalau dia orang dengan waktu, dia adalah perbandingan berbalik nilai atau tak senilai. Caranya tinggal dikali lurus. Makanya kenapa saya kasih dekat antara P dengan H. Jadi di sini ada 2 variabel, ada perbandingan senilainya, ada perbandingan berbalik nilainya. Kalau pekerja dengan hari pasti berbalik nilai, tetapi ketika pekerja dengan luasnya pasti senilai. Karena ini berbalik, maka cukup kita tinggal kali lurus. Kemudian kita kali silang. Begitu pula ini. Jadi ini triknya untuk menyelesaikan yang 3 variabel. Ya. Oke, berarti sudah bisa kita selesaikan. 8 kali 5. Oke. Sama dengan berapa? Kalau mau lebih mudah sebenarnya, kita bisa langsung mengubah 5 jam ini menjadi 5 kali 60 dapat 300 menit. Ya, supaya lebih gampang. Kenapa? Karena yang diminta di soal adalah ada menitnya. Supaya kita kerja 1 kali. Oke, saya ganti saja di sini menjadi berapa menit? 5 jam berarti 300 menit. Oke. Oke, berarti 8 kali 300 kali 50 sama dengan 4 dikali A dikali 60. Bisa? Nolnya sudah habis. Kemudian mana lagi? 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. 4-nya habis. 300 bagi 3 dapat 10 kali 5, bukan 10, 100 ya. 100 kali 5 sisa menjadi A. Berarti waktunya adalah 500 menit. Nah, 500 menit berapa jam, berapa menit? Nah, itu yang harus kita pahami. Jawabannya berapa? 8 jam, 8 kali 6, 48 ya. 48 tambah 2, 10, 500. Oke. Berarti ini setara dengan 8 jam 20 menit. Sehingga jawabannya adalah Charlie. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. 10 nomor sudah kita selesaikan. Jadi sebenarnya masih ada 2 nomor lagi tentang perbandingan yang gabungan antara senilai dengan berbalik nilai. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini aman? Ataukah ada yang ingin didiskusikan? Ataukah sudah merasa lelah, kan ingin pulang? Tapi tetap harus semangat ya. Oke, cukuplah untuk pertemuan hari ini. Ketika tidak ada yang ingin ditanyakan, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa makan siang bagi yang belum makan siang. Masih bersama Kak Samsul Limbahri. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Pergi ke Irian bertemu Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.